Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Langsung saja sahabat-sahabat mahasiswa yang saya hormati, yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit atau memberikan sedikit pengantar tentang perilaku organisasi. Apa sih yang dinamakan perilaku organisasi itu? Ketika kita bicara perilaku itu kan apa yang dilakukan, apa yang membentuk, apa yang dirasakan oleh seseorang. Contoh, Anda marah, Anda senang, Anda sedih, Anda bahagia, Anda pendiam, Anda cerewet, dan lain sebagainya, itulah perilaku. Nah, perilaku kalau menurut behaviorism, madhab behaviorism, itu dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Artinya kalau dalam Islam kita mengenal istilah kullu mauludin yuladu alal fitrah. Manusia lahir itu seperti kertas putih. Wa innama abawahu yuhawidanihi au yunasironihi au yumajjisanihi. Kemudian lingkungan, orang tua, lingkungan, teman, masyarakat, pasangan yang mempengaruhi perilaku dia, yang mempengaruhi dirinya sehingga memunculkan perilaku. Maka mempelajari perilaku organisasi itu berarti kita mempelajari perilaku manusia sebagai individu, sebagai kelompok, dan sebagai organisasi, sebagai anggota organisasi secara keseluruhan dalam kaitannya dengan efektivitas mencapai tujuan organisasi. Nah, tujuan organisasi itu apa? Tujuan organisasi itu adalah kesuksesan yang ingin dicapai oleh suatu organisasi, dan itu berbeda-beda tergantung organisasinya apa. Yang pasti tujuan utama kan sukses dalam berorganisasi. Maka harapan mempelajari perilaku organisasi ini adalah kita membentuk pribadi, individu yang komitmen dengan dirinya, komitmen dengan perilakunya sendiri terlebih dahulu. Saya harus berkomitmen, kalau organisasi saya ini menuntut saya bekerja maksimal, saya harus maksimal untuk mencapai tujuan dari organisasi ini. Maka kalau individu sudah komitmen, kelompok pun secara tidak langsung akan komitmen mencapai tujuan. Kalau kelompok sudah komitmen, maka organisasi tersebut akan efektif. Kalau efektif, maka tujuan pun akan dicapai. Logikanya ini, Anda aktif dalam sebuah organisasi apalah contoh, maka di situ kan ada ketua, wakil, sekretaris, bendahara, dan kelompok-kelompok, divisi-divisi yang lain, atau bagian-bagian atau lembaga-lembaga lah katakanlah. Nah, kesuksesan sebuah organisasi itu tidak ditentukan oleh siapa ketuanya atau siapa sekretarisnya, tidak. Tapi adanya teamwork, kerjasama dari ketua sampai pengurus yang lain, sampai anggota kelompok yang lain. Komitmen, kebersamaan, kerja tim itu bisa terbentuk ketika kita sudah mampu mengenali individu, perilaku individu. Ketua yang ngerteni kalau iki ketua memahami individu anggotanya. Anggota pun memahami anggota yang lain, memahami ketuanya. Nah, kalau individu sudah terbentuk, sudah bisa dipahami, maka kelompok pun harus saling memahami antar kelompok. Jangan sampai kelompok satu ini lebih merasa unggul dibanding kelompok yang lain dalam satu organisasi. Maka bagaimana kita akan bersama-sama dalam bekerja untuk mencapai tujuan organisasi yang satu ini. Jadi bukan saling menonjolkan diri. Iki lo aku, luwe iso tinimbang awakmu, bukan. Harapannya seperti itu, kita mempelajari perilaku organisasi. Nah, maka framing the study of organizational behavioral artinya lapangan kajian studi kita dalam perilaku organisasi itu meliputi the field of organizational behavioral. Lapangan studi itu apa saja? Yaitu kita memperkenalkan organisasi kita kepada tim supaya terbentuk komitmen yang sama, persamaan visi dan misi. Karena manusia menurut behaviorism itu terpengaruh oleh lingkungan,
maka kita pun harus memahami kondisi budaya masing-masing, budaya dari individu anggota organisasi kita. Setelah bisa memahami, kita memanage, mengatur. Kita bisa memberikan aturan, mengatur perilaku dari individu-individu tersebut. Setelah itu baru kelompok dan proses berorganisasi dengan menentukan desain dari organisasi ini bagaimana berjalan ke depannya. Nah, itu paling tidak yang harus kita tentukan dalam sebuah organisasi. Kemudian, disiplin ilmu perilaku organisasi itu tidak bisa berdiri sendiri, tapi membutuhkan keilmuan yang lain seperti psikologi untuk mengetahui psikologi temannya kita, mengetahui psikologi individu dalam kelompok kita, psikologi kelompok dalam organisasi kita. Itu penting karena faktor utama yang memicu perselisihan konflik adalah faktor psikologi, termasuk psikologi sosial, makanya urusannya kelompok dengan kelompok dan masyarakat sebagai manusia sosial. Psikologi antropologi untuk memahami budaya dari individu masing-masing. Kita butuh ilmu antropologi untuk memahami budaya dari tiap individu dari anggota organisasi kita. Dan yang tak kalah penting juga ekonomi, politik, dan sejarah. Kalau kita nggak bisa memahami ekonomi, kita akan ngawur karena kita nggak tahu kondisi keekonomian dari individu yang lain dalam anggota kelompok atau organisasi kita. Padahal itu penting dalam menentukan iuran, dalam menentukan budget dan lain sebagainya, itu butuh mengetahui faktor ekonomi dari anggota. Politik pun demikian. Jangan sampai satu organisasi disamakan politiknya. Politik boleh berbeda-beda asalkan tujuannya sama. Nah, itu yang harus kita sepakati dalam perilaku organisasi. Nah, mungkin untuk dampak berbagai disiplin ilmu ini kita akan lanjutkan minggu depan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kita lanjut dalam diskusi ya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.